Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bunda. Apa kabarnya? Semoga kesehatan selalu tercurah kepada kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya untuk ini diseminasi aksi nyata modul 1.4 berbagi pengalaman budaya positif. Sebelumnya, siapa yang belum hadir? Semuanya hadir nggih? Hadir, Bun. Mbak Esti hadir, Bu. Ya, Mbak Tias, Mbak Ningrum. Nggih, terima kasih. Hadir, Bunda. Ya, marilah sebelum kegiatan pagi hari ini kita memohon kepada Allah semoga diberi kemudahan dan kelancaran sampai nanti kegiatan hari ini selesai. Marilah saya dereke untuk berdoa munajat kepada Allah. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Benar ya, Pak? Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Biarpun rekan-rekan semua sudah kenal saya. Nama saya Robi Wardani. Lahir di Klaten 47 tahun yang lalu. Saya lahir 10 April 1974. Unit kerja saya di TK Pertiwi Krikilan Bayat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klaten. Saya mulai bekerja di TK saya itu sebenarnya dari tahun saya lulus SMA tahun 1991. Pak Taufik belum lahir. Nggih, Bu. Ya, jenengan belum lahir, saya sudah lulus SMA, Pak. Makanya, tapi ini usia tidak mengurangi semangat saya untuk belajar, selalu belajar seperti guru penggerak itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya tetap bergerak untuk selalu bergerak biar nanti pendidikan terutama di sekolahan saya harap bisa lebih maju dengan kehadiran saya sebagai guru penggerak. Itu nomor HP saya 081226391003. Ini juga HP yang sudah dari tahun berapa ya, itu Simpati Nusantara 11 digit ya sampai sekarang. Terus email saya robiwardani@gmail.com dan IG saya adalah robi.wardani. Itu sedikit perkenalan dari saya. Selanjutnya adalah saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata saya yang didasari dengan kemarin saya membuat koneksi antar materi dari kaitan materi dari presentasi saya adalah yang pertama dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena dasar kita adalah di guru penggerak ini adalah dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar itu selalu memiliki pemikiran bahwa pendidikan bukan hanya mengenai
pengajaran, namun mencakup aspek yang lebih luas, yaitu mengenai budi pekerti dan keterampilan di masa depan. Maka dalam proses pendidikan, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa suasana pendidikan haruslah menyenangkan dan harus sesuai dengan kodrat anak, kodrat zaman. Ya. Karena tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan lakunya, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dalam proses pendidikan ini Ki Hajar menekankan bahwa pendidikan diharapkan berlangsung dalam suasana yang menyenangkan. Apalagi saya sebagai guru TK, suasana yang menyenangkan itu adalah dambaan setiap anak. Dengan demikian, pendidik diharapkan menjadi fasilitator yang mendampingi murid untuk mengembangkan potensinya agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu sebagai tujuan pendidikan. Pemikiran ini menjadi pijakan awal guru penggerak dalam memahami konsep pendidikan yang seutuhnya. Guru penggerak yang mampu mendidik dan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dengan tepat akan dapat mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Itu adalah dasar-dasar dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Masih ditambah lagi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka perlu adanya untuk menumbuhkan budaya positif, karena di modul 1.4 ini adalah budaya positif. Budaya positif menjadi salah satu tujuan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Karena pentingnya keberhasilan itu, maka pencapaian budaya positif perlu dituangkan ke dalam visi sekolah. Tumbuhnya budaya positif dapat diupayakan melalui pembiasaan disiplin positif, juga dengan keteladanan dari orang-orang dewasa di sekitar anak-anak. Dalam hal ini adalah kita sebagai guru-gurunya. Tujuan dari penanaman disiplin positif pada peserta didik adalah agar mereka, anak-anak, dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam penanaman disiplin positif dapat dimulai melalui keyakinan kelas, pembiasaan, dan keteladanan yang baik. Ini yang keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah untuk mencapai hal tersebut, maka diharapkan peran dan nilai guru penggerak sebagai garda terdepan dalam melakukan transformasi pendidikan adalah kita, ya, guru penggerak. Adapun peran guru penggerak itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga adalah menjadi coach sebagai guru lain,
Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Itu adalah peran dari guru penggerak. Sedangkan nilai-nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang utama adalah berpihak kepada murid. Dengan kita bermodalkan peran dan nilai guru penggerak tersebut, maka guru penggerak diharapkan mampu untuk membuat visi yang menggambarkan tentang usaha untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah yang utama, akhlak mulia ya. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Dan terakhir adalah berkebinekaan global. Itu semua adalah tercangkup dalam profil pelajar Pancasila. Andaikan itu benar-benar terwujud, pendidikan di Indonesia bisa mewujudkan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, alangkah indahnya kehidupan kita di dunia ini, terutama di Indonesia. Marilah kita dengan semangat untuk selalu mewujudkan impian tersebut. Setelah visi kita dibuat, kemarin kita sudah membuat visi, maka selanjutnya adalah mengelaborasi visi tersebut dengan menggunakan model inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA, dengan langkah-langkah disingkat adalah BAGZA. Apakah BAGZA? B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Jabarkan rencana. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Untuk dapat terlaksananya visi guru penggerak tersebut, itu sudah masuk ke visi guru penggerak ya, saya kaitannya materinya, bisa mencapai terlaksananya visi tersebut dengan baik, maka sekolah memerlukan suasana yang kondusif. Untuk diperlukan tumbuhnya budaya positif ini. Dan budaya positif ini memerlukan pembiasaan dan keteladanan yang baik, dan pembiasaan yang baik memerlukan rencana yang baik pula untuk mendapatkan hasil yang optimal. Maka diperlukan sebuah tindakan yang salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Mengapa perlu disepakati sebuah keyakinan kelas? Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki tujuan. Dan tujuan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu pula perilaku anak didik kita, kebutuhan yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan dasar manusia yang digolongkan menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan yang diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan kebebasan memilih, serta kebutuhan untuk merasa senang. Apalagi untuk anak-anak, merasa senang itu adalah hal yang paling utama. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan murid dan penanaman disiplin positif yang sesuai dengan keyakinan kelas, seorang guru dapat memilih salah satu dari 5 posisi kontrol yang kemarin sudah
kita pelajari, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Semoga ini tidak terjadi kepada kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai membuat orang merasa bersalah. Ini juga semoga tidak merasa bersalah itu tadi anak-anak jadi sakit ya nanti, jadi merasa bersalah nanti tidak menunjang untuk perkembangannya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ini sudah baik kalau sebagai teman, apalagi untuk anak-anak TK itu, anak-anak itu kita anggap sebagai teman. Maka selama saya mengajar di TK itu merasa enjoy, karena apa? Teman-teman saya anak-anak kecil, jadinya saya harus selalu senang, happy, tersenyum, begitulah. Kalau anak-anak melihat kita tersenyum, pasti mereka sudah akan senang untuk belajar. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini tugas kita juga harus memantau bagaimana anak-anak didik kita, peserta didik kita, apakah belajar dengan rajin, apakah sesuai dengan perkembangannya, dan sebagainya. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Adapun posisi ideal yang paling diharapkan dari 5 posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Dengan demikian, guru dapat mengaplikasikan segitiga restitusi dengan melibatkan peserta didik untuk menentukan langkah-langkah restitusi yang tepat dalam memecahkan masalah. Ya, semoga tidak selalu ada masalah yang berat, tetapi semuanya itu mesti ada masalahnya. Oke? Tinggal kita yang mensikapi, dan salah satu budaya untuk mewujudkan budaya positif itu adalah dengan kita membuat rencana untuk keyakinan kelas kita. Ya, aksi nyata ini adalah untuk membuat keyakinan kelas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan budaya positif yaitu dengan pembiasaan yang baik dengan menyusun rancangan. Langkah dan strategi yang lebih efektif, sebentar saya bukanya, yaitu dengan menciptakan budaya positif tadi. Rancangan yang disusun adalah ini, rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Judulnya adalah budaya positif. Yang pertama adalah yang melatar belakangi saya membuat aksi nyata sebagai membuat keyakinan kelas adalah latar belakangnya. Yang pertama adalah proses pendisiplinan murid masih melibatkan hukuman yang membuat murid menjadi disiplin karena terpaksa, bukan karena kesadaran dalam dirinya. Nah, ini sebenarnya masih saya jalani. Karena apa? Apalagi untuk anak-anak. Untuk anak-anak itu kadang diajak bicara juga masih susah. Nah, ini kadang masih melibatkan hukuman untuk mencapai kedisiplinan. Tapi sebenarnya ini setelah saya belajar dengan budaya positif ini, semoga nanti ke depannya lebih baik lagi. Dan ini sebagai latar belakang saya untuk menciptakan budaya positif di sekolahan saya. Bukan karena hukuman, tetapi karena kesadaran dalam diri anak-anak. Ini bisa terwujud dengan pembiasaan yang baik dan keteladanan kita sebagai guru-gurunya. Apalagi ini selama pembelajaran daring,
pembiasaan yang baik itu sudah mulai pudar dan tidak dilaksanakan kembali. Karena anak-anak sudah terbiasa merasa zona nyaman di rumahnya. Untuk orang-orang tuanya biasanya itu memanjakan anak-anaknya agar tidak kasihan, tak bantunya ya. Karena itu maka lama-lama pembiasaan yang baik di sekolahan itu sedikit demi sedikit terkikis. Ya itu adalah yang melatar belakangi saya membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif ini. Tujuannya apa? Saya membuat aksi nyata dengan keyakinan kelas ini. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui disiplin positif dan pembiasaan yang baik yang tertuang dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan dibuat bersama-sama dengan anak. Tolak ukurnya apa? Bukti terwujudnya keyakinan kelas. Nanti sebagai tolak ukurnya. Yang kedua adalah bukti yang menunjukkan kegiatan ini berjalan dengan baik adalah dengan dokumentasi foto. Dan lini masa tindakan saya adalah yang pertama itu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan tindakan ini. Karena kemarin itu sebelum kita membuat visi itu kan konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Ini adalah siapa saja yang mendukung kita, ya. Yang karena ibu kepala sekolah saya itu adalah orang yang beliau adalah sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah, maka ini bisa saya ajak untuk menentukan langkah-langkah apa nanti yang akan diambil. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi dengan rekan-rekan sejawat saya untuk mendapatkan umpan balik dari rencana tindakan saya. Tidak selamanya ide saya itu nanti bisa diterima dengan baik dan tidak selamanya bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada umpan balik dari rekan-rekan sejawat saya. Yang ketiga adalah menyusun keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Yang keempat adalah merefleksikan tindakan dalam rangka menumbuhkan budaya positif, ya. Harus selalu merefleksi diri. Apakah yang dilakukan ini sudah menunjukkan hasil yang lebih baik. Yang kelima adalah mendokumentasikan kegiatan. Semua kegiatan yang dalam aksi nyata saya ini, saya dokumentasikan. Terus yang kelima adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan apa saja yang saya butuhkan, yaitu dukungan dari rekan sejawat dan Ibu Kepala saya tadi yang melalui konsultasi dan sosialisasi tadi. Yang kedua adalah dukungan dari para peserta didik sebagai pelaku utama dalam membuat keyakinan kelas. Yang ingin kita ubah, sebenarnya tidak merubah. Itu adalah anak-anak didik kita, makanya anak didik adalah sebagai pelaku utamanya untuk membuat keyakinan kelas ini. Yang ketiga adalah orang tua peserta didik melalui komunikasi yang baik untuk menanamkan disiplin positif di rumah. Kalau di sekolah dengan kita sebagai gurunya, kalau di rumah adalah dengan orang-orang tua peserta didik itu. Melalui apa? Kalau tingkat TK itu cuma melalui WhatsApp group. Ada juga buku penghubung untuk anak-anak. Semuanya nanti komunikasi dengan WhatsApp group itu. Terus juga ada pertemuan orang tua murid ini untuk sebagai parenting
dalam di sekolahan saya itu misalkan ada pemberian makanan sehat itu melibatkan orang tuanya lah. Kadang orang tuanya itu datang ke sekolahan untuk mengambil di kegiatan daring masih itu mengambil makanan sehat itu ke sekolahan. Tetapi ini sudah tatap muka terbatas, maka kami 50-50 ya, separuh-separuh, 50% di rumah dan 50% di sekolahan. 3 hari kami masuk dan 3 hari belajar di rumah. Nah, ini komunikasi ini sangat penting sekali. Agar apa? Agar pembiasaan budaya positif ini nanti bisa berlanjut dari sekolahan, berlanjut sampai ke rumah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sarana dan prasarana di sekolah sebagai dukungan yang dibutuhkan. Sarana ya semuanya, semua sarpras itu sebagai wujud dari dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini adalah foto-foto saya konsultasi dan sosialisasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat saya. Konsultasi dan sosialisasi ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik tadi ya, umpan balik positif dalam rancangan program yang akan saya lakukan. Apa yang akan saya programkan itu saya konsultasikan kepada beliau Ibu Kepala Sekolah. Karena apa ya, biar bagaimanapun hebatnya program saya, tetapi kalau tidak ibaratnya direstui dari kepala sekolah itu ya nanti mungkin akan pincang jalannya, apalagi dengan teman sejawat. Kalau tidak bekerja sama dengan beliau semua, nanti pincang, hasilnya itu akan tidak maksimal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat penyusunan keyakinan kelas. Nah, di saat penyusunan keyakinan kelas ini heboh, apalagi anak-anak TK, anak usia kelas A itu baru usia 4 tahun. Mereka itu belum terlalu mudeng untuk diajak berbicara. Makanya saya memerlukan simbol-simbol apa ya. Ini ternyata saya tidak sampai ke simbol-simbolnya. Simbol-simbol untuk anak-anak itu misalkan teman, begitu. Teman itu kita biasanya pakai tos, itu adalah simbol tos itu kita teman ya, kita konco ya, sahabat ya, begitu. Nah, teman itu tidak boleh menyakiti, harus saling menghormati, saling tolong menolong, begitu. Mereka akan tahu. Yang kedua adalah keyakinan kelas yang ini di TK Pertiwi Krikilan. Yang pertama adalah itu, contohnya mencintai lingkungan. Ya diberi pengertian bagaimana kita harus mencintai lingkungan kita. Dengan apa? Itu kemarin yang saya praktekkan itu adalah dengan mengajak anak-anak itu. Yang pertama adalah berbudaya bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan melarang, jangan dibuang sampahnya di tempat itu, begitu jangan. Buanglah, kita menggunakan kata-kata yang positif, yaitu adalah membuang sampah pada tempatnya. Terus saya mengajak anak-anak itu untuk menanam pohon-pohon, bunga-bunga di sekitar kita dan selalu menyirami tanaman, merawatnya. Dan yang ketiga adalah selalu menyayangi semua ciptaan Allah. Ya kita, binatang yang ada di sekitar kita, apalagi binatang peliharaan yang ada di rumah kita. Yang kedua adalah keyakinan kelas yang kedua adalah ini akhlak mulia itu benarnya yang terpenting, harusnya ini ada yang di urutan pertama ya. Akhlak mulia itu sebagai tujuan dalam pendidikan saya.
Yang kemarin visi misi saya juga adalah membentuk, menumbuhkan akhlak mulia, yaitu dengan apa? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu adalah hal yang terpenting. Semuanya diawali dengan doa dan diakhiri dengan berdoa juga. Yang kedua adalah mengerjakan ibadah sebagai akhlak, cerminan akhlak mulia itu. Keyakinan kelas yang ketiga adalah disiplin waktu. Dalam sekolah itu disiplin itu adalah yang penting, apalagi manajemen waktu. Waktu itu tidak bisa terulang lagi, maka harus kita pinter-pinternya untuk manajemen waktu ini. Yang pertama, disiplin waktunya adalah datang sekolah tepat waktu dan mengatur waktu belajar dan bermain. Rata-rata anak-anak itu kalau sudah bermain, apalagi sekarang ada game online itu atau YouTube. Wah, mereka tidak akan mengenal waktu, lupa akan waktu, akan bermain terus. Belajarnya itu sebenarnya game dan YouTube juga ada belajarnya, tapi ternyata itu juga ada dampak negatifnya, lebih banyak dampak negatifnya. Nah, itu harus kita mendisiplinkan waktu, memanajemen waktu dengan baik. Yang keempat adalah keyakinan kelas kami adalah menjaga keselamatan dan kesehatan. Ini apalagi di masa pandemi ini, menerapkan prokes, bermain sesuai aturan agar aman, agar tidak berebut saat bermain. Itu adalah karena kita anak TK, bermain itu adalah yang paling utama, belajar sambil bermain. Yang kelima adalah keyakinan kelas berikutnya, saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati apa? Budaya antri. Nah, itu kita tanamkan dari kecil. Dari pendidikan anak usia dini ada antri, hal yang sepele sebenarnya. Tapi itu sangat luar biasa dampaknya nanti. Itu akan melatih kesabaran anak, ketertiban anak. Tidak akan mendahului. Kalau anak-anak sudah terbiasa, dia akan menghormati hak-hak temannya. Dia akan tetap berada di jalurnya untuk selalu bersabar menunggu teman-temannya untuk yang pertama, yang dulu adalah yang dulu, yang terakhir ya tetap dengan antriannya itu. Yang kedua adalah menghormati orang tua terutama ibu, ayah dan ibunya. Itu harus selalu kita tanamkan untuk selalu menghormati dan menyayangi beliau. Karena apa? Karena kita adalah terlahir dari beliau. Oke. Yang keenam adalah berbicara dengan guru saat mengalami kesulitan. Apalagi anak-anak TK. Mereka itu semuanya akan bermuara kepada gurunya. Entah dia itu berkelahi, bertengkar, nangis dalam suasana sedih. Itu mesti, kalau di sekolah itu mesti larinya ke gurunya. Anak-anak TK itu mesti kalau saya itu langsung saya peluk. Pelukan itu adalah yang sangat menyamankan suasana, membuat suasana yang paling nyaman. Dia akan merasa terlindungi. Kalau anak-anak di TK dipeluk, kalau anak SD, anak SMA kalau dipeluk ya bagaimana? Nah, itulah keuntungan anak TK, tidak akan ada gosip. Tidak akan ada gosip. Apapun yang terjadi, entah memeluk, entah menggandeng, menyeberangkan, mengantar ke toilet, itu tidak akan ada gosip apapun. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari guru-guru TK. Ya, itu. Nanti sampai jam berapa ya? Tadi saya kok lupa. Ya, saya teruskan ya. Ya Bu, diteruskan, masih ada waktunya. Nanti sampai jam berapa ya Pak? Saya kok lupa tadi. Sampai jam 9. Jam 9 ya. 9 lebih kan? 9.15 berapa tadi ya. Ini adalah foto-foto kesepakatan
keyakinan kelas kami untuk mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan itu dengan apa saja. Dengan ini anak-anak menyirami, merawat tumbuhan. Ini saya ajarkan untuk menanam tanaman. Ini jambu apa ya? Jambu Jamaika. Lah ini di depan sekolah saya itu ada 3, ada 4. Sudah besar-besar padahal baru bulan Juli saya menanamnya itu sudah besar di sekolah saya lah. Buah kelengkeng tempat saya itu baru berapa sudah besar juga depan sekolah saya. Okay. Terus yang ketiga adalah ini mencintai lingkungan dengan selalu membersihkan halaman sekolah. Ini saya ajak anak-anak itu untuk dilibatkan, ya. Saya menyapu anak-anak saya ajak. Ayo anak-anak, ya, kita ambil perasaannya, ya perasaannya peka apa enggak begitu. Yang keempat adalah selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima ini menyayangi binatang dengan cara memberi makan binatang. Ini lingkungan sekolah saya itu adalah di desa yang agak terpencil. Kalau murid-murid saya agak terpencil karena apa? Rumahnya itu di gunung gitu. Nah, dia masih mempunyai kambing, sapi, begitu. Tapi kalau yang sudah dekat-dekat dengan sekolah itu rata-rata punyanya itu hewan-hewannya ya ikan, kucing, begitu. Lah, itu kita tanamkan dari kecil untuk selalu menyayangi ciptaan Tuhan, okay? Dengan menyayangi binatang-binatang peliharaan atau binatang di sekitar kita. Yang kedua adalah keyakinan kelas kita adalah berakhlak mulia tadi. Apa kita selalu setiap 1 minggu sekali itu kita melaksanakan sholat duha di masjid di dekat sekolahan saya. Kalau masjidnya tidak memungkinkan ke sana, kita belajarnya di sekolahan. Yang kedua adalah dengan selalu membiasakan diri dengan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini contohnya waktu pemberian makanan sehat. Anak-anak itu berdoa sebelum dan sesudah makan bersama. Ketiga adalah menjaga keselamatan dan kesehatan. Yang pertama datangnya dengan selalu mengecek suhu tubuh kita, selalu berbaris antri dengan rapi untuk mencuci tangan. Ini masih dekat-dekat, tapi ya namanya juga anak-anak. Mereka kalau ketemu itu langsung bergandengan tangan. Karena katanya sahabat, makanya mesti sering langsung bercerita gitu, mesti deket-deket ya. Ini masih belum bisa untuk mengatur jaraknya. Dan ini keselamatannya apa? Ini guru harus selalu mendampingi dengan kegiatan dengan selalu kegiatan yang kita lakukan. Ya, bermain, terutama dalam permainan itu kita harus selalu mendampingi. Makanya guru TK itu full dari datang sampai pulang itu harus selalu standby dengan anak-anak. Karena apa? Nanti kita terlena sedikit, anak-anak ini bisa saja kena kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, jatuh atau apa gitu. Nah, makanya alat-alat permainan yang kita sediakan itu harus selalu aman, tidak runcing, tidak lancip, tidak tajam, gitu. Ya, ini kami bergelantungan seperti kelelawar, ya, menirukan kelelawar. Ya, terus ini memanjat lah. Ini kita harus ekstra hati-hati. Ini demi keselamatan dan kesehatan kita. Ya. Ini juga mencetak budaya antri juga. Jangan-jangan kalau tidak antri ini bisa didorong dari belakang oleh temannya lah. Itu kita sebagai guru harus selalu menanamkan budaya positif untuk antri itu tadi, harus menanamkan pada anak jangan sampai melukai teman kita gitu, harus berbuat baik kepada teman kita begitu. Nah, ini dengan bermain ini ya jungkat-jungkit ini juga
Kalau misalkan cuma satu anak dengan dua anak kan tidak akan enak ya bermainnya lah. Ini juga harus kerjasama. Ini harus kerjasama dengan anak yang lain begitu. Kok hilang Mbak? Kok stop? ya ketemu. Terus melakukan yang terbaik. Nah, melakukan yang terbaik apa? Anak-anak itu belajar yang terbaik. Yang terbaik dengan apa? Kalau kami, anak-anak TK itu dengan bahan-bahan alam, medianya itu dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita, dengan kerikil, dengan daun, dengan kertas-kertas kalender yang sudah tidak terpakai, itu kita gunting-gunting, kita susun-susun. Karena apa? Anak-anak itu belum bisa menulis ya, misalkan menulis itu cuma sebatas meniru dari gurunya ya. Itu kami memperkenalkan angka dengan biji-bijian, mengenalkan huruf dengan batu-batu kerikil kecil, mengenalkan konsep bilangan dengan daun dan batu kerikil, membuat kreativitas dengan ini daun-daun yang ada di sekitar kita. Itu adalah melakukan yang terbaik. Dan saling menghormati dan menyayangi lah. Penanaman budaya positif dari sejak kecil, disiplin positif ini adalah saling menghormati. Saling menghormati itu dengan cara ini, antri. Ini mau masuk kelas itu kita antri. Nah, aduh kok terima kasih. Ya, keberandangan ya. Antri dan melepas sepatu. Nah, ini melepas sepatu itu juga urut. Dari depan ini sebenarnya ada videonya, tapi karena mungkin tidak, nanti videonya lama sekali ini. Saya video satu-satu untuk melepas sepatu, masuk satu-satu dan melepas sepatunya dengan tertib dan teratur. Yang kedua adalah menyayangi sebagai bentuk sopan santun juga kita sebagai anak dengan orang tua. Kalau kita mau pergi, orang tua mau berangkat kerja, itu adalah dengan mencium tangan ayah dan ibu kita. Ini pamitan dengan yang ayahnya ketika mau berangkat ke sekolah. Ini adalah di rumah saya. Dulu waktu di pandemi belum boleh tatap muka itu, pas COVID sedang meledak itu, saya ajak anak-anak itu belajar di rumah saya. 5 anak, 7 anak yang ada di sekitar saya, itu saya ajak belajar di rumah saya, di halaman begitu. Nah, ini diantar ke rumah saya. Nah, yang kelima ini tadi, berbicara dengan guru jika mengalami kesulitan. Pasti semua muara anak-anak itu adalah kepada gurunya, kepada bundanya. Apa? Lapor apa-apapun kepada bundanya. Bunda, aku itu temanku jahat. Bunda, aku tidak teman sama dia lah. Itu semuanya bermuara kepada gurunya. Makanya saya setiap saat itu baju saya itu kotor karena apa? Pegang apa-apa, plek, semuanya langsung minta peluk kepada gurunya. Tapi ya biarlah, itulah dunia anak-anak. Ini kemarin sebagai kemarin tindakan saya pas rencana akak sendiri, koneksi antar materi kemarin sebagai restitusi, ketika restitusi itu, ini adalah contohnya. Penyelesaian masalah, ya. Penyelesaian masalah. Nah, ini bermain bersama. Ini anak-anak mesti bingung. Bunda, ini bagaimana membuatnya? Bunda, ini aku tidak bisa. Lah, itu semuanya bermuara kepada gurunya. Oke. Ternyata sudah habis. Demikianlah presentasi dari saya, itu koneksi dari semua materi-materi yang saya dapat dari modul 1.1 sampai 1.4. Mungkin ada yang ingin ditanyakan,
ruang diskusi saya buka. Tanyanya jangan susah-susah, nanti saya nggak bisa menjawab. Ya, ini yang pertama adalah Bu Tias. Aduh, terima kasih. Saya tuh Bu Tias itu adalah penginspirasi saya, inspirator saya. Semuanya sebagai inspirasi saya. Saya itu seringnya bertanya, nggak bisa. Ye, coba silahkan Bunda Tias. Terima kasih Bunda Robi, luar biasa sekali tadi praktek restitusinya, penanaman budaya positifnya, apalagi untuk anak-anak TK. Saya yakin banyak sekali polemik-polemik di dalamnya, apalagi anak-anak usia seperti itu kan usia-usia yang memiliki fase emas ya. Jadi kita memang harus berhati-hati sekali ketika memberikan sebuah stimulus agar hasilnya juga bisa optimal seperti itu. Luar biasa Bunda, tadi saya lihat bagus-bagus sekali budaya-budaya positif yang ditumbuhkan, sederhana tapi krusial, penting sekali. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan Bunda, yang ingin saya tanyakan, ketika bersama dengan anak-anak TK yang usianya pasti di bawah, masih ada yang di bawah 5 tahun juga. 4 tahun. Oh ya, masih 4 tahun gitu. Kendalanya Bunda, kendalanya atau hambatannya ketika harus sedikit demi sedikit membiasakan seperti itu, apa nggih Bunda nggih? Mboten mawon, terima kasih. Terima kasih Bunda Tias. Dilanjut apa sekalian? Dilanjut pertanyaan kedua. Bu Eti. Dijawab satu-satu apa langsung, Mbak? Apa saya dulu mau tanya Bu Robi? Oh, betul. Mas Taufik. Kendala dari anak-anak ya tadi. Saya ini Bu. Mas Taufik, monggo. Tadi itu kan siswa-siswinya Ibu kan diajak membuat keyakinan kelas. Yeah. Nah, itu kan masih siswa TK. Nah, tentunya pasti anak-anak itu rasa sangat senang sekali ya Bu ya. Yeah. Nah, coba Bu nanti diceritakan bagaimana perasaannya anak-anak itu ketika Bu Robi itu mengajak untuk membuat keyakinan kelas. Kalau untuk anak-anak TK itu perasaannya bagaimana? Iya, Pak. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama Bu. Oke. Yang ketiga, yuk Mbak, siapa tadi Mbak? Saya Bun. Oke. Pemaparannya sungguh luar biasa Bun, jelas. Apalagi ini untuk anak TK ya Bun, kebetulan sama dengan saya juga di TK. Iya. Saya mau nanya, kira-kira responnya kepala sekolah dan rekan sejawat dengan perubahan yang sudah dilakukan Bu Robi itu gimana ya responnya? Apa saja? Ya Mbak, terima kasih ya Mbak. Bun. Saya jawab ini dulu ya. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Tias. Kendalanya anak-anak TK itu diajak ngomong masih susah itu anak-anak. Saya beri contoh biasanya. Misalkan mencuci tangan dengan baik itu saya menyimpulkannya dengan simbol, rata-rata anak itu dengan simbol ya. Saya mencetak gambar cuci tangan itu dan saya tempelkan, biasanya saya tempelkan di tempat-tempat yang seharusnya yang biasanya harus kita mencuci tangan. Misalkan kalau di rumah itu saya tempelkan di depan pintu. Di depan pintu rumah anak-anak itulah. Anak-anak itu akan tahu, kalau mau masuk rumah itu harus cuci tangan dahulu, begitu. Dia akan terbiasa, langsung ingat. Di dekat meja makan, kalau mau makan itu harus mencuci tangan dulu lah. Itu salah satunya adalah dengan simbol-simbol. Nah, kendalanya apa? Kendalanya itu yaitu tadi diajak komunikasi itu kadang belum nyambung, masih ramai. Untuk mengkondisikan anak itu susah sekali. Apalagi ini tempat saya itu ada yang satu yang kayak
autis atau apa ya, over gitu. Jadi dia itu bergerak dan seringnya itu keluar selak kepengen main begitulah. Untuk mengkondisikan ini tadi ya saya ajak dengan bermain, dengan bernyanyi, dengan tepuk begitu. Nanti lama-lama anak ini akan merekam dengan sendirinya dan akan bisa diajak untuk itu membuat keyakinan kelas. Begitu Bu Tias? Oh, enggak, Bunda. Jadi karena memang belum bisa baca tulis ya, Bunda. Jadi Iya, dengan gambar otomatisnya. Ya, luar biasa sekali Bunda Robi. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Tias. Ya, terus ini jawaban dari Pak Taufik. Perasaannya ya Pak, perasaannya tuh rata-rata saya ajak itu seneng karena apa ya, saya lihatkan simbol-simbol itu tadi, gambar-gambar itu tadi. Jadi anak itu sudah ada gambaran, oh kalau harus menyayangi teman itu bagaimana dengan kita lihatkan foto-foto ya, gambaran-gambaran itu dengan kita bercerita. Kalau anak-anak itu rata-rata bercerita dengan lagu, bercerita, tepuk itu anak-anak akan tertanam dengan baik di pikirannya. Okay? Perasaan anak-anak saat itu adalah senang Pak Taufik. Begitu Pak. Iya Bu, terima kasih. Berarti itu diajak membuat keyakinan kelas itu lebih ke kegiatan-kegiatan ya Bu, karena kan kalau untuk anak TK itu kan belum bisa menulis gitu ya Bu ya. Iya, belum bisa ya, menulis. Saya bisa membayangkan itu pasti sangat seru sekali Bu, sangat menyenangkan. Iya, semuanya ngacung gitu. Saya itulah. Iya. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah berbagi pengalamannya. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang ketiga adalah dari Bu Eti. Bagaimana respon Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat saya ya? Respon dari Ibu Kepala Sekolah itu ternyata beliau itu welcome, oke, silahkan. Karena apa? Karena dari awal pertama saya mengikuti guru penggerak ini adalah berkat dorongan dari beliau. Karena apa? Sebenarnya saya itu sudah mau Bu guru penggerak Bu, tapi kok angel gitu gitu. Iku tau dek mau apa jenengan sih nom, padahal saya itu ya juga sudah tua. Tapi ya beliau juga ingin coba awak dhewe iki membuktikan mampu gitu ya. Itu dukungan dari kepala sekolah awal saya masuk di guru penggerak. Nah, apalagi saya punya program-program begini, Ibu Kepala itu lebih semakin mendorong, ayo kita buat perubahan. Karena apa? Masa cuman begitu terus, begitulah. Rekan sejawat saya juga mengamini, monggo silahkan Mbak, ayo kita kerja bareng-bareng. Kalau saya sendiri juga tidak mungkin bisa ya. Itu pincang itu tadi, yang namanya satu lembaga harus ada kerjasama. Okay? Nah, ini teman sejawat saya juga mengiyakan, mari kita bersama-sama itu mewujudkan keyakinan kelas ini, budaya yang positif ini, mari kita wujudkan bersama-sama. Begitu Bu Eti, monggo silakan yang lainnya. Bun, terima kasih. Kalau nanti belum puas ya nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Ya Bu siapa? Bunda Beta? Saya Bu. Terima kasih Bunda Robi atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mengomentari dulu. Masya Allah ya, bagus sekali pemaparan dari Bunda Robi atas program budaya positif di sekolahnya. Semoga semakin maju dan berjaya. Yang ingin saya tanyakan, faktor adakah atau faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari budaya positif yang diterapkan begitu. Terima kasih Bunda. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Ya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu banyak sekali ya. Dukungan
yang kemarin kita buat itu loh, dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari sarana dan prasarana, dari murid itu sendiri, dari orang tua, itu adalah semua faktor yang mendukung saya berhasilnya, terwujudnya keyakinan kelas ini tadi, ya. Semuanya dikoordinasi dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, maka semua ini nanti akan bermuara menjadi budaya yang positif di lingkungan saya tadi. Begitu Bunda Beta. Iya, Bunda. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan yang lainnya. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya masih 5 ya, 4. Bunda Nengrong. Saya Bunda. Ya, saya Bunda mau bertanya. Dari pemaparan Ibu tadi sudah sangat jelas ya. Namun ada hambatan-hambatan juga yang tadi juga sudah disampaikan. Nah, dari hambatan tersebut pasti untuk selanjutnya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ya Bun ya. Nah, perbaikan apa ya yang diperlukan, yang jenengan lakukan untuk kelanjutan program yang jenengan terapkan? Terima kasih. Hambatan, terima kasih Mbak Nengrong atas pertanyaannya yang bagus. Hambatan itu sebenarnya juga ada. Semua program itu pasti ada hambatan, baik itu dari saya dan dari luar. Kalau hambatan itu sebenarnya malah ini dari diri saya sendiri. Kadang saya itu gini, apa saya mampu ya, begitu. Itu hambatan yang dari diri saya sendiri. Ya, tapi itu sudah menjadi komitmen saya, makanya tetap saya harus menepis semua ini keraguan saya, harus saya tepis, dan saya tetap harus melangkah sebagai untuk mewujudkan tujuan ini, program saya ini. Terus hambatan yang lainnya adalah itu dari teman-teman sejawat yang apalagi yang usianya sudah tua, begitu. Ada teman saya itu yang sudah tua terus kadang jarang masuk ya. Itu loh. Itu alah Bu, mbok wis, itu biasanya begitu. Mbok wis padha biasane wae lah. Seperti itu adalah pemikiran yang kurang positif ya. Itu sebenarnya juga kadang kalau gitu kadang kita kendor juga, tetapi karena sudah sebagai komitmen, sebagai program yang sudah terprogramkan itu tadi, tetap saya akan tetap menjalankan apapun yang terjadi, tetap akan saya jalani dengan semangat saya, dengan bantuan-bantuan dari yang lainnya. Ya, terus menjaga bagaimana program ini tetap berlanjut. Yang seterusnya adalah tadi, tetap saya akan membuat inovasi-inovasi baru, agar apa yang saya lakukan itu bisa diterapkan. Sebagai contoh adalah nanti sekolah saya, kelas saya itu kadang yang pertama itu adalah pembiasaan. Kalau saya ceritakan pembiasaan yang pertama itu kalau saya adalah berdoa, terus apa itu saya tanamkan sedikit demi sedikit. Saya tetap surat An-Naba itu adalah 42 ayat. Tetap saya ajarkan setiap hari, saya tetap konsisten. Setiap hari saya mengok sendiri, paling banter sendiri adalah saya begitu amma yatasaalun. Begitu ternyata dari pancingan saya itu nanti anak-anak itu sudah langsung wes bisa. Ini baru sampai 6 ayat, kan masalahnya kan PTM-nya baru berapa hari ya. Nah, itu baru 6 ayat, anak-anak itu bisa. Doa-doa yang setiap hari saya lantunkan itu ternyata saya tidak akan ya tetap saya harus cuman mengulang-ulang ya, pembiasaan dari setiap hari day to day-nya itu saya mengulang dan mengulang. Ternyata semua direkam dengan baik oleh anak-anak saya. Lah, itu nanti setiap saya ucapkan pancingan yang pertama, mereka akan langsung menyahut begitu. Nah, seterusnya. Lah, itu adalah salah satu dari
inovasi yang saya lakukan di kelas saya. Nah, di kelas lain mesti apalagi orang tuanya yang mendengar, orang tua peserta didik yang lainnya di kelas lain, itu kok tempatnya Bunda Robi kok bisa begitu? Ya. Kenapa kok gitu? Kadang mereka juga mengusulkan ke wali kelasnya. Bu, mbok kayak seperti Bunda Robi itu, Ibu kepala sekolah saya juga begitu. Setiap beliau datang saya sudah belajar berkreasi dengan terutama bahan alam itu mesti langsung ke kelas satunya itu B kan, kelas A itu masuk agak pagi jam 8, kelas B itu karena biar tidak bertabrakan masuknya itu jam 8:30 atau jam 9. Begitu mesti dari tempat saya langsung membawa misi ke kelas B. Yuk, adalah satu adiknya yang guru satunya itu adalah itu loh Nurun Mbak Dani itu bagus kegiatan belajarnya dengan bahan alam yang ada di sekitar saja sudah membuat anak senang lah. Itu adalah salah satu contoh inovasi yang saya lakukan biar ini tidak menjadi kendala, tidak menjadi hambatan yang ini akan saya buktikan kepada semuanya bahwa program saya ini akan berjalan dengan baik. Begitu rekan-rekan semua. Mohon maaf ini bahasanya campur aduk. Tidak sebagus ya Bunda Tias. Kalau Bunda Tias itu bisa alurnya itu lurus gitu. Saya cukupkan sekian ya. Bunda, luar biasa kok. Ya, Bu. Ya, Bun. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kritik dan sarannya yang membangun tetap saya tunggu. Bu. Jenengane kurang enek, Bu. Jenengane terlalu begitu, nggih. Ya, monggo tetap saya tunggu kritik dan sarannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan presentasi saya ini kurang berkenan. Semuanya dari kekurangan dari saya. Sudah ya? Ya, Bu. Saya tutup ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat tutup ya. Kasih foto bersama enggak? Terima kasih Bu Robi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.